Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ahlun. Jadi di sini saya mau menjelaskan ya sedikit untuk satu dengan bab 4 sedikit aja ya, karena ini hanya poin-poinnya aja yang ditanyakan biasanya. Nah, jadi judul tesis kita ini adalah pengaruh komunikasi dan budaya organisasi terhadap kinerja anggota yang dimediasi oleh profesionalitas Polri. Nah, jadi di sini kalau misalnya ditanya variabelnya ada berapa, jawabannya ada 4. Tapi kalau misalnya ditanya jenisnya ada berapa, ada 3 ya. Jadi X-nya ada 2, X1 dan X2 yaitu komunikasi dan budaya organisasi. Selanjutnya ada variabel Y yaitu kinerja anggota. Terus kita juga punya variabel Z yaitu profesionalitas. Oke, jadi kenapa kita mengambil judul ini? Karena ada permasalahan pada komunikasi dan juga pada budaya organisasinya. Contohnya kalau permasalahan pada komunikasi itu seperti kurangnya komunikasi yang searah, komunikasi dua arah maksud saya. Jadi komunikasi dua arah tuh gini Mas Alun. Jadi antara pimpinan dengan anggota itu harusnya saling berkomunikasi dengan baik kan. Nah, tapi karena biasanya kalau di polisi itu ya si pimpinan ini kadang komunikasinya searah. Jadi pokoknya yang punya dia aja yang benar kayak gitu kan biasanya ya. Walaupun nggak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, terus ada hierarki lah sebutannya ya, ada hierarki. Terus kalau permasalahan pada budaya organisasi itu misalnya budayanya itu kurang bagus seperti disiplin. Disiplin itu sering terjadi ya. Jadi sering terjadi, sering terlambat, sering sebutannya tuh kayak pulang lebih cepat gitu loh. Itu kan kurang baik untuk dilakukan seperti itu. Jadi itu adalah masalah-masalahnya. Tapi yang menjadi permasalahan pertama kenapa kita mengambil judul ini itu adalah kinerja. Jadi kinerjanya itu rendah, makanya kita lakukan observasi. Kenapa sih kok bisa rendah? Apa yang terjadi kayak gitu ya. Terus rumusan masalah. Jadi rumusan masalah kita itu ada 7. Kenapa ada 7? Karena kita harus mengupayakan antara variabel 1 dengan variabel lainnya itu saling ketemu. Nah, tapi yang di nomor 6 dan nomor 7 itu ada mediasi. Jadi X1 dengan Y tapi dimediasi, dijembatani oleh si Y, oleh si Z tadi. Nah, jadi kalau misalnya ditanya pengaruh langsung dan tidak langsung, jadi nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu pengaruh langsung karena antara satu variabel langsung ketemu satu variabel lainnya. Tapi kalau yang nomor 6 dan nomor 7 itu adalah variabel yang menggunakan mediasi karena dia pakai profesionalismenya di tengah-tengah ya. Profesionalitas, sorry. Soalnya beda profesionalitas sama profesionalisme, takutnya gitu. Nah, terus di sini ada hipotesis ya. Hipotesis kita ini ada 7. Jadi kalau Mas Ahlun pengen tahu ya kalau rumusan masalah itu ada 7, maka tujuan, hipotesis, terus pembahasan, kesimpulan itu harus 7 menyesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Jadi hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah jawaban sementara penelitian atau jawaban sementara rumusan masalah yang nantinya harus kita buktikan di bab 5 dan juga bab 6 seperti itu. Terus rancangan penelitian kita ini menggunakan penelitian eksplanasi atau sering disebutnya kuantitatif karena kita pakai kuesioner ya. Terus untuk definisi operasional variabelnya ini kita kan ada 4. Jadi masing-masing variabel itu ada indikator dan juga teori menurut siapanya. Contohnya kayak komunikasi ini teorinya menurut Harjana 2019. Terus teorinya itu ada 5. Jadi teori ini ya Mas, indikator ini nih itu tuh yang menjadi dasar untuk membuat kuesioner dalam penelitian kita untuk dibagikan kepada populasi dan sampel dalam penelitian kita. Nah, untuk populasi dan sampelnya seperti ini. Populasi kita kan ada 38 anggota dan juga 57 anggota RW, polisi RW nih. Jadi jumlahnya adalah 95 orang. Terus untuk teknik pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, juga kuesioner. Teknik analisis datanya kita pakai Smart PLS ya, harus diingat kita pakai Smart PLS. Oke, lanjut kita ke kuesioner dulu ya. Ini kuesioner penelitian kita menyesuaikan dengan jumlah indikator, terus kita bagikanlah kepada 95 orang tadi. Kita bagikanlah kepada 95 orang tadi, terus didapatlah hasil Smart PLS-nya ini ya, Smart PLS-nya. Kita masuk ke bab 5. Bab 5 ini ada visi misi, struktur organisasi ya, terus ada karakteristik responden. Salah tulis ini harusnya 95. Nanti minta tolong ya Mas kalau misalnya ditanya dosen ya 95 salah tulis itu saya. Tapi bawahnya udah benar 95, cuman atasnya itu aja 80. Halu.
Nah, jadi gini ya Mas, jadi kita pengen tahu nih, misalnya perempuannya sih berapa, terus laki-lakinya berapa, itu dideskripsikan. Jadi di sini kan untuk jenis kelamin laki-lakinya 75, perempuannya 20. Terus dapat persentasenya dapat dari mana nih? Dapat dari 75 dibagi 95 dikali 100 dapatnya segini ya. Begitu juga dengan yang usia, terus yang pendidikan, caranya sama. Terus di sini Mas, kita ini ada namanya rekapitulasi tanggapan responden. Jadi dari 95 responden tadi, kita pengen tahu yang jawab sangat setuju berapa persen, yang jawab setujunya berapa persen, netralnya berapa persen. Di sini udah kelihatan ya. Misalnya yang jawab sangat setuju 37%, yang jawab setujunya 23,9%, netralnya 25%, seperti itu. Nah, terus kita masuk ke bagian analisis hasil penelitian. Jadi di sini kita pakai analisis hasil penelitian. Di sini ada komunikasi, terus budaya organisasi sebagai X2, profesionalitas sebagai Z, terus kinerja anggota sebagai variabel Y. Di sini ya, ini warna biru-birunya adalah variabelnya. Terus yang kuning ini adalah indikatornya. Jadi indikatornya ya itu. Baru kita lakukan pengujian outer loading. Sorry Mas, kembali kita lakukanlah pengujian outer loading sampai yang warna merah-merah ini hilang gitu. Kenapa sih kok ada warna merah-merah ini? Apa sih warna merah-merah ini? Jadi warna merah-merah ini adalah apa ya sebutannya? Kayak berarti dia tuh belum valid gitu. Karena dia belum valid, maka kita harus melakukan pengujian seperti itu. Nah, jadinya bentar lah Mas, sambil ngecek juga nih. Kalau misal ada yang kurang masih bisa diperbaikin maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kurang itu bisa diperbaikin seperti itu ya. Kalau sampai ulun cek di sini. Nah, jadi yang kuning-kuning ini adalah indikator penelitian kita. Jadi ini adalah indikator penelitian, terus yang warna biru-biru ini adalah variabel penelitian. Nah, terus kita lakukanlah namanya uji outer loading. Jadi kalau sudah kita lakukan uji outer loading ini, kita bisa melihat ya, kalau warna merah ini berarti belum valid. Terus kalau warna hijau ini artinya sudah valid. Kalau udah warnanya merah itu artinya dia itu harus dieliminasi karena kurang daripada 0,7 nilainya. Kalau yang hijau-hijau ini berarti dia udah lebih besar daripada 0,7. Nah, kalau yang warna merah-merah ini berarti masih kurang daripada 0,7 dan juga harus dilakukan penghapusan atau dieliminasi sampai dengan warnanya itu hijau semua. Nah, ini kita lakukanlah penghapusan sampai dengan warnanya itu hijau semua. Ternyata masih ada yang berwarna merah. Nah, jadi kita lakukan lagi penghapusan sampai warnanya hijau semua. Nah, seperti ini udah hijau semua. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan berapa kali eliminasi, jawabannya adalah 2 kali eliminasi ya, 2 kali eliminasi. Terus di sini ada namanya discriminant validity. Di discriminant validity ini kita melihat antara satu variabel dengan variabel lainnya itu apakah sudah bagus nilainya, apakah sudah lebih besar daripada 0,1. Nah, di sini udah bagus karena udah lebih besar daripada 0,1 antara variabel satu dengan variabel lainnya. Tapi yang ini itu nggak perlu dihafal ya Mas Alun, cukup tahu aja karena ini cuma step by step aja untuk sampai ke hipotesis gitu loh. Jadinya nggak terlalu krusial banget gitu. Mas Alun, ini aku nanti minta izin ya, beberapa halaman tolong di print ulang, nanti aku kirimin. Terus uji AV, di sini ada namanya uji AV. Uji AV ini yang paling ujung sini ya, paling ujung sini kita lihat di sini. Nah, ini udah bagus karena warnanya hijau semua, tapi tingkatnya kita harus tahu tingkatnya berapa. Tingkatnya itu adalah lebih besar daripada 0,50. Terus yang kedua ada namanya composite reliability. Nah, composite reliability itu yang ini, bagian ini ya. Ini tuh harus lebih besar daripada 0,70. Makanya udah bagus warnanya karena udah lebih besar daripada 0,70, udah warna hijau semua. Nah, terus kita bagi ke reliability. Di bagian reliability itu kita melihat di bagian crown batch alpha ini. Di bagian crown batch alpha ini juga warnanya udah hijau semua karena udah lebih besar daripada 0,6. Seperti itu ya Mas. Nah, baru kita ke uji R square, namanya ini uji R square. Jadi kita pengen melihat seberapa besar pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Contohnya ini ya, ini kinerja anggota. Kinerja anggota ini Mas artinya X1, X2 dan Z itu mempengaruhi Y sebesar apa. Nah, terus kalau untuk profesionalitas ini berarti X1 dan X2 itu mempengaruhi Z sebesar apa. Jadi kalau untuk Y itu adalah X1, X2
aja. Tapi kalau yang Y itu X2, X1 dan Z terhadap Y. Nah, seberapa besar sih nilainya? Jadi kalau kinerja anggota itu 0,990 atau 99,99%. Kalau profesionalitas itu 0,719 atau 71,9%. Nah, ya Mas ya. Jadi seperti itu. Mas, aku nanti izin kirim kuesioner ya. Kuesionernya itu nanti aku kirim, tolong di print ulang ya untuk kuesionernya. Tolong di print ulang untuk dosen-dosennya. Untuk kuesionernya aja, yang lainnya udah oke. Sepertinya aku salah ini nih kuesionernya, tapi nanti aku kirim lagi. Terus yang F square, kalau yang R square tadi kan dia berjamaah nih, misalnya kayak X1, X2 terhadap Y, X1, X2 terhadap Z. Nah, ini kalau ini tidak berjamaah, dia sendiri-sendiri. Jadi kayak budaya organisasi terhadap kinerja, budaya organisasi terhadap profesionalitas. Intinya Mas, kalau warnanya itu hijau berarti itu pengaruhnya kuat. Kalau warnanya hitam itu pengaruhnya sedang. Dia ada yang berwarna merah, itu dia pengaruhnya lemah. Nah, tapi karena kita ini nggak ada yang berwarna merah, berarti udah bagus-bagus aja. Nah, ini terus ke Q square. Jadi Q square ini kita melihat seberapa besar nilai konstruknya. Jadi kalau misalnya nilai konstruk yang ini ya Mas ya, ini udah lebih besar daripada 0, itu udah bagus banget ya. Ini udah lebih besar daripada 0, itu bagus banget. Jadi aman. Nah, ini adalah yang paling pentingnya. Nah, ini kita akan ngebahas yang pengaruh langsung dulu. Nah, kita akan ngebahas yang pengaruh langsung dulu. Jadi dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan itu apabila apa? Apabila original sampelnya kurang daripada original sampelnya positif dan p-value-nya kurang dari 0,05. Ya, jadi dapat dikatakan berpengaruh dan hipotesisnya itu diterima apabila original sampelnya itu positif dan p-value-nya kurang daripada 0,05. Nah, ini pengaruh langsungnya ya, ini pengaruh langsung. Nah, pengaruh tidak langsungnya yang ini. Jadi pengaruh tidak langsungnya ini positif juga, tapi ada yang berwarna merah. Yang pengaruh tidak langsungnya ini ya Mas ya, specific indirect effect yang nomor 3. Nah, ada yang berwarna merah. Jadinya apa? Jadi budaya organisasi ya. Jadi profesionalitas itu tidak memediasi budaya organisasi terhadap kinerja anggota. Nah, tapi kalau yang nomor X1 itu profesionalitas itu memediasi pengaruh komunikasi terhadap kinerja anggota. Nah, ini nggak apa-apa. Ibaratnya nggak harus berpengaruh semua, nggak harus positif semua, nggak harus signifikan semua. Jadi ternyata profesionalitas itu tidak memediasi budaya organisasi terhadap kinerja anggota. Ini adalah pengaruh tidak langsung. Artinya si variabel mediasi profesionalitas itu tidak memediasi budaya organisasi terhadap kinerja anggota. Kenapa kita pengen tahu alasannya, kenapa sih kok jadi nggak memediasi? Tapi yang komunikasi memediasi gitu loh. Artinya apa? Budaya seseorang itu nggak akan hilang walaupun dia itu profesional terhadap misalnya ya terhadap kepolisian. Jadi kalau misalnya udah budayanya males, biarpun dia profesional, dia akan tetap males. Dan orang males itu pasti akan tidak bagus untuk kinerja anggota. Makanya profesionalitas itu tidak menjembatani, tidak menambah pengaruhnya. Karena seseorang yang memang malas untuk bekerja, biarpun walaupun dia ibaratnya itu profesional, itu tidak akan baik. Karena seseorang yang profesionalitas itu tidak akan malas dalam bekerja. Artinya apa? Berarti dia itu tidak memediasi gitu loh. Jadinya kalau misal ada pertanyaan apa hasilnya? Yang pertama ya, H1 sampai dengan H7 itu sudah dibuktikan. Nah, H1, H2, H3, H4, H5, H6 itu berpengaruh positif dan signifikan. Tapi H7 itu tidak berpengaruh signifikan. Bahwa tidak terdapat pengaruh. Karena apa? Karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05 dan berwarna merah. Nah, alasannya nanti Ulun coba kirim by chat ya, by chat ke Pian. Kenapa? Kalau misalnya ada pertanyaan aja sih, kenapa kok nggak pengaruh? Kita harus tahu kan kayak gitu tuh. Ini Ulun kirim ke Pian, oke?